Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Newton menyatakan bahwa gaya tunggal yang hanya melibatkan suatu benda tidak mungkin ada. Gaya hanya hadir jika sedikitnya ada dua benda yang berinteraksi. Pada interaksi ini, gaya-gaya selalu berpasangan. Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A. Gaya pertama dapat kita sebut dengan aksi, dan gaya kedua dapat kita sebut dengan reaksi. Hal tersebut tidak berarti bahwa aksi bekerja lebih dahulu daripada reaksi. Kedua gaya ini terjadi bersamaan. Tidak jadi masalah gaya mana yang dianggap sebagai aksi dan gaya mana yang kita anggap sebagai reaksi. Dengan demikian, hukum 3 Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A, yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Hukum ini kadang-kadang dinyatakan sebagai berikut. Untuk setiap aksi, ada suatu reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Secara matematis, hukum 3 Newton dirumuskan sebagai berikut. Hukum 3 Newton, aksi sama dengan min reaksi. Beberapa contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kita berjalan di atas permukaan jalan, telapak kaki kita mendorong permukaan jalan ke belakang, disebut aksi. Sebagai reaksi, permukaan jalan mendorong telapak kaki kita ke depan sehingga kita berjalan ke depan, seperti yang dilihat pada gambar 2. Kemudian contoh kedua, apa yang terjadi ketika kita berenang? Kaki dan tangan kita mendorong air ke belakang, yang disebut dengan aksi. Sebagai reaksinya, air mendorong kaki dan tangan kita ke depan sehingga kita berenang ke depan. Seperti yang dicontohkan pada gambar 3. Contoh yang ketiga, apa yang terjadi ketika pelari jarak pendek berlari? Telapak kaki pelari mendorong papan start ke belakang, disebut dengan aksi. Sebagai reaksinya, papan start mendorong pelari ke depan sehingga pelari bergerak ke depan, seperti yang dicontohkan pada gambar 4. Contoh yang keempat, apa yang terjadi ketika senapan menembak peluru? Senapan mendorong peluru ke depan, yang disebut dengan aksi. Sebagai reaksinya, peluru mendorong senapan ke belakang sehingga senapan akan terdorong ke belakang, seperti yang dicontohkan pada gambar 5. Jika senapan ditahan oleh penembak, penembak akan merasa dorongan senapan. Aplikasi hukum 3 Newton pada produk teknologi. Aplikasi hukum 3 Newton yang paling dikenal dalam produk teknologi adalah roket dan mesin jet. Sebuah roket mengandung tangki yang berisi hidrogen cair dan oksigen cair, seperti yang dicontohkan pada gambar 6. Kedua bahan bakar tersebut dicampur dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran yang menghasilkan gas panas. Gas panas ini melebur keluar melalui mulut pipa yang terletak pada ekor roket. Jadi, di sini roket mengerjakan gaya pada gas panas dalam arah vertikal ke bawah yang disebut dengan aksi. Sesuai hukum 3 Newton, timbul reaksi berupa gaya dorong vertikal ke atas pada roket yang dikerjakan oleh gas panas. Akibat reaksi ini, roket terdorong ke atas. Prinsip terdorongnya jet ke depan mirip dengan proses terdorongnya roket ke atas. Mula-mula udara ditarik masuk ke dalam mesin melalui bagian depan mesin. Kemudian udara ini dimampatkan oleh sudu-sudu kompresor. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar dan dibakar oleh udara yang dimampatkan. Ledakan gas panas hasil pembakaran ditekan memutar sudu-sudu turbin dan selanjutnya memutar kompresor. Akhirnya, gas-gas dengan laju tinggi disembur keluar dari bagian belakang mesin yang disebut dengan aksi. Sebagai reaksi, gas mendorong mesin jet ke depan sehingga mesin jet terdorong ke depan. Tampak bahwa prinsip kerja mesin jet mirip dengan roket, yaitu berdasarkan hukum 3 Newton. Bedanya adalah pada roket, bagian bakar oksigen terdapat di dalam tangki roket,
Sedangkan pada mesin jet, oksigen diambil dari udara sekitarnya. Oleh karena itu, roket bisa bekerja di antariksa hampa udara, sedangkan mesin jet tidak bisa. Apakah aksi dan reaksi dapat saling meniadakan? Hal ini yang penting kita perhatikan dari pembahasan kita tentang pasangan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Jika aksi disebabkan oleh A yang bekerja pada B, reaksi disebabkan oleh B yang bekerja pada A. Aksi bekerja pada B, sedangkan reaksi bekerja pada A. Aksi dan reaksi tidak bekerja pada benda yang sama, sehingga aksi dan reaksi tidak dapat saling meniadakan.